Salam, selamat pagi jemaat doa pagi yang diberkati Tuhan. Senang sekali pagi hari ini boleh menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang antusias mengikuti doa pagi hari ini. Mari sama-sama sebelum kita memulai memuji menyembah Tuhan, menaikkan pujian syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini karena kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali datang kepada Engkau, menaikkan setiap pujian kami, merenungkan firman-Mu dan berdoa kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau disukakan dan seluruh umat-Mu yang berdoa pagi hari ini diberkati lewat ibadah doa pagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena tanpa Engkau Tuhan kami jatuh. Tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Katakan segenap hati, bimbinglah aku. Bimbinglah aku ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Nyanyikan dengan Yesus, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku,
sisiku. Tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Kami perlukan Engkau, kami perlukan Engkau, membimbing langkah kami, menyertai kami. Kami perlu Yesus Tuhan, sungguh kami perlu Engkau. Kami memerlukan-Mu Tuhan, di setiap langkah, di setiap jalan kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Oh, sebab tanpa-Mu kami jatuh, tanpa-Mu kami binasa Tuhan. Dengan-Mu kami kuat, dengan-Mu kami mampu lalui segala-galanya Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami, sertai langkah hidup kami. Oh ya Tuhanku, ya Allahku. Mari selalu libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari selalu minta Dia membimbing kita. Sebab tanpa Tuhan kita jatuh, tanpa Tuhan kita binasa, tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi bersama dengan Tuhan menopang kita, menyertai langkah kita, kita akan melewati kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Oh, kami percaya, kami percaya firman-Mu yang menuntun kami, yang selalu menerangi langkah kami. Oh, haleluya, haleluya. Bimbing kami Tuhan, jangan
tak mampu tanpa Tuhan, kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Oh ya Allahku, ya Rajaku, haleluya. Oh ya ralabaya syataka ya ralana maya shikia ralabaya ralabaya ralabaya. Haleluya. Haleluya. Kami perlukan pimpinanmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur buat setiap pimpinan Tuhan. Bersyukur buat setiap bimbingan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita setiap hari. Bahkan setiap waktu, tidak pernah Dia lepaskan genggamannya atas hidup kita. Gak pernah terlepas kita dari pandangan matanya. Dia selalu ada buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Terima kasih. Ya Tuhan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, kami ada di rencana-Mu Tuhan.
pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara saja nyanyikan, ku di tanganmu. Amin Tuhan, ku di hatimu, katakan di pikiranmu. Amin, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Dengan percaya katakan, ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Lebih lagi katakan, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kami percaya, kami percaya Tuhan, kami percaya Kau tak pernah meninggalkan kami. Orang-orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau biarkan orang-orang yang benar, yang berjalan dalam terang kasih-Mu, yang berjalan dalam kebenaran-Mu, tak pernah Kau biarkan. Oh, sungguh indah ketika kami ada di tangan-Mu, ada di pikiran-Mu, ada di rencana-Mu, bahkan ada di setiap hembusan nafas-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami, seluruh umat-Mu yang datang berdoa pagi hari ini. Sungguh kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan untuk menuntun kami, membimbing kami hidup dalam kebenaran, dalam terang kasih-Mu. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu, kami mau diteguhkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu sumber kehidupan kami, yang menuntun kami, yang membimbing kami ke jalan yang benar,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal pertama. Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai 6 terdiri dari 6 ayat. Kita akan baca bersama-sama. Silakan Bapak Ibu Saudara ambil Alkitabnya atau buka di dalam HP Bapak Ibu Saudara atau baca di teks yang ada di bawah ini. Kita akan baca bersama-sama Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Sama-sama kita baca, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada dua tipe atau dua golongan atau dua kelompok orang yang tertulis di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 ini. Yaitu orang fasik dan orang benar. Yang pertama, siapa yang disebut dengan orang fasik? Menurut Alkitab, orang fasik adalah mereka yang berdosa namun tidak mengakui dosanya. Dalam arti lain, orang fasik disebut juga sebagai orang yang tidak beriman. Mereka mengetahui keberadaan Tuhan namun enggan mematuhi firman-Nya. Jadi orang fasik ini adalah mereka sebetulnya berdosa namun gak mau mengakui jika dia berdosa. Dia juga adalah orang yang tidak beriman Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka memilih berjalan menuju kepada kebinasaan. Sebab standar yang digunakan adalah standar dunia. Jadi ketika kita memilih mengikuti jalan orang fasik, maka jalan kita akan menuju kepada kebinasaan. Kita akan tersesat. Kehidupan yang dikendalikan oleh bujuk rayu dunia ini hanya menghasilkan kesia-siaan, ibarat kulit padi yang ditiup angin. Artinya di mata Tuhan, kehidupan orang fasik tidak berkenan, bahkan tidak menjadi berkat buat sesama. Oleh sebab itu Alkitab berkata, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Karena orang fasik itu orang yang berdosa, orang yang tidak beriman. Bagaimana mungkin kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman, orang yang tahu berdosa dan mau mengakuinya, tapi mendengar nasihat orang fasik? Tentunya kita akan memilih yang kedua, yaitu orang benar. Orang benar itu siapa yang dimaksud dengan orang benar? Orang benar tentunya orang yang menurut Mazmur pasal 1 tadi, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan berkata, mengikuti jalan orang benar merupakan pilihan yang benar, pilihan yang tepat, standarnya jelas, yaitu firman Tuhan. Sehingga dia merenungkan firman dengan teratur. Hasilnya pun teruji, dapat dilihat dari buah yang dihasilkan. Ya kan Bapak Ibu Saudara, buah yang dihasilkan, buah yang masak di pohon, bukan buah karbitan.
Karena sudah tahan uji, kualitasnya pun bagus. Artinya orang yang hidupnya berpaut kepada firman Tuhan, itulah orang yang benar. Orang yang hidupnya selalu melihat kepada kebenaran firman Tuhan, berkaca kepada firman Tuhan, akan menghasilkan buah perbuatan yang baik, yang menyenangkan Tuhan dan tentunya memberkati sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mana yang Bapak Ibu Saudara pilih, mengikuti nasihat orang fasik atau mengikuti orang benar, nasihat orang yang benar? Pilihannya tentunya ada di Bapak Ibu Saudara. Masing-masing pilihan kita memiliki akibat sendiri-sendiri ketika kita memasuki tahun 2024 ini. Bapak Ibu Saudara, jangan salah memilih. Sebab cara hidupmu juga pilihan kita menentukan hari-hari ke depan kita. Ingat, nasihat orang benar selalu standarnya firman Tuhan. Selalu pedomannya, pijakannya, pondasinya, asalnya, sumbernya dari firman Tuhan. Tetapi orang fasik tentunya nasihatnya hanya berdasarkan akal budinya, berdasarkan pengalaman pribadinya, bukan berasal dari pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah membaca tadi, orang fasik bukan orang yang beriman. Orang fasik tahu berdosa, gak ngakui kalau dia berdosa. Berarti dia bukan orang yang benar. Siapa yang akan kita dengar nasihatnya? Tentukan pilihan Bapak Ibu Saudara, supaya hari-hari kita tidak menuju kepada kesia-siaan dan kebinasaan, tetapi hari-hari kita menuju kepada masa depan yang penuh dengan harapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, itu nasihat firman Tuhan yang datang pada kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang memilih berjalan menurut nasihat orang benar, atau yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, mau merenungkan siang dan malam. Percayalah, sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara ada di tangan Tuhan, ada di pikiran Tuhan, ada di hati Tuhan, bahkan ada di setiap pemandangan mata Tuhan. Mari sama-sama kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau sudah mengajar kami supaya kami tidak mengikuti nasihat orang fasik. Mungkin di lingkungan kerja kami ada begitu banyak orang yang menyarankan ini dan itu kepada kami. Mungkin di lingkungan kehidupan kami, ketika kami menghadapi jalan buntu, ketika kami di dalam kebimbangan, ada banyak nasihat datang kepada kami. Tetapi kami mau mendengar nasihat orang benar yang bersumber dari firman Tuhan, yang standarnya firman Tuhan. Karena nasihat itu membawa kami kepada kebenaran dan terang kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan, Sang Penasihat ajaib, Bapa yang selalu peduli akan kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap langkah kami dipimpin oleh Tuhan. Setiap keputusan kami dipimpin oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil jika kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh umat Tuhan yang datang berdoa pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat-Mu, turunlah kemurahan-Mu, turunlah kelimpahan, kemuliaan
kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup atas seluruh umat-Mu yang datang berdoa pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.